Video ini dibuat untuk Anda yang tidak sempat membaca buku keabsahan nasab Ba'alawi, membongkar penyimpangan pembatalnya. Prolog. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Keabsahan mata rantai nasab zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Alwi bin Ubaidillah atau Abdillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa ar-Rumi atau yang dikenal Ba'alawi sangat masyhur dan populer. Saking masyhurnya, seorang ulama terkemuka dari Libanon, Al-Imam Al-Alamah Yusuf bin Ismail An-Nabhani, wafat 1350 Hijriah, menyatakan adanya ijma bahwa Sadah Ba'alawi termasuk ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling absah nasabnya. Inna sadatana ala Ba'alawi qad ajma'atil ummatul Muhammadiyatu fi sairil a'sari wal aqtari ala annahum min asahi ahli baitin nubuwati nasaban. Ini di kitab Riyadul Jannah fi Adzkaril Kitabi wa Sunnah. Kemudian jauh sebelumnya seorang mu'arrikh terkemuka dari Damaskus, Suriah, Al-Alamah Amin bin Fadlullah Al-Muhibbi Ad-Dimashqi, wafat 1111 Hijriah, mengatakan bahwa keabsahan nasab Sadah Ba'alawi ini mujmi'un alihi ahlu tahqiq, yaitu sudah disepakati di ijma' para ulama ahli tahqiq. Wa alawi huwa ibnu Ubaidillahi bin Ahmad bin Isa fa innahu jadduhum al-akbar al-jami'u li nasabihim wa nasabuhum mujmi'un alihi ahlu tahqiqi wa qad i'tana bi bayanihi jam'un katsirun minal ulama. Ini di kitab Khulasatul Asar fi A'yan Al-Qarn Al-Hadil Ashar. Bahkan pengarang kitab Subulus Salam yang sangat populer di Indonesia, Al-Imam Al-Amir As-Sun'ani, wafat 1182 Hijriah, menegaskan bahwa Sadah Ba'alawi adalah ahli bait tanpa keraguan sedikit pun, baik menurut syariat, logika, ataupun uruf. Wa haula'i alu Aba Alawi jami'uhum syafi'iyatun wa hum ummatun kabiratun ila anqal fa haula'il ladzina zakarnahum wa ad'afahum min ahli baiti bila raibin syar'an wa aqlan wa urfan. Tentu apa yang disampaikan para ulama di atas bukan omong kosong, apalagi karangan tak berdasar yang lahir dari ruang hampa. Menisbatkan nasab sekelompok orang kepada selain datuknya, apalagi penisbatan palsu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah sebuah dosa besar, perbuatan terlaknat, bahkan diancam masuk neraka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara wa man idda'a qauman laisa lahu fihim falyatabawwa maq'adahu minan nari." Ini hadis riwayat Imam Bukhari di Sahih Bukhari bab Nisbatul Yaman ila Ismail. Tidaklah seorang mengaku-ngaku sebagai keturunan selain ayahnya, sedangkan ia mengetahui itu, terkecuali ia melakukan kekufuran, dosa besar. Dan siapa yang mengaku-ngaku sebagai bagian dari sebuah kaum atau kabilah, padahal ia bukan bagian dari kabilah tersebut, bersiaplah tempatnya di neraka. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nari. Ini di Sahih Bukhari, bab man yukrohu minan niyahah ilal mayyit. Sungguh bohong atas namaku tidak sama dengan bohong atas nama siapapun. Barang siapa yang berbohong atas namaku, bersiap tempatnya di neraka. Para ulama yang soleh akan sangat berhati-hati berbicara tentang nasab, terlebih nasab ahli bait Rasulullah SAW. Mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah tidak akan bicara tentang hal ini nafian wa isbatan, kecuali berdasarkan sumber data dan fakta yang sesuai standar syariat, ilmu nasab, dan sejarah. Selain didata secara detail dan cermat secara turun-menurun oleh para nuqaba di internal Ba'lawi, banyak ulama nasab, nasabah, dan ahli sejarah, mu'arrikh, serta ahli fikih fuqaha non-Ba'lawi dari generasi ke generasi juga memberikan kesaksian atas keabsahan nasab habaib Ba'lawi. Pengakuan itu datang bukan hanya dari para ulama yang bermadhab Syafi'i sesuai dengan madhab fikih mayoritas sa'adah Ba'lawi. Para ulama yang bermadhab Hanafi, Maliki, dan Hambali pun mengakuinya. Bahkan pengakuan itu bukan hanya datang dari banyak ulama Aswaja. Saking populernya, banyak ulama dari luar Aswaja seperti Zaidiyah yang turut mengakui keabsahan nasab sa'adah Ba'lawi sebagai zuriyah Rasulullah SAW, sebagaimana akan kami uraikan dalam buku ini. Anehnya, hampir 1000 tahun eksistensi keberadaan sa'adah Ba'lawi, mulai dari kakeknya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad sampai tersebar ke berbagai belahan dunia, khususnya Nusantara. Tiba-tiba ada seorang bernama Imaduddin bin Sarman menyatakan nasab Ba'lawi tidak sah sebagai zuriyah Nabi SAW dan menuduh Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa dengan berbagai dalih yang dikesankan ilmiah. Tuduhan itu dipropagandakan secara masif dan menimbulkan kegaduhan rasial, khususnya di media sosial. Jika melihat Imaduddin yang meyakini pandangannya benar secara absolut, qot'i, timbul pertanyaan sederhana, apakah puluhan sampai ratusan ulama besar Islam dari masa ke masa seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Hafidh As-Sakhawi, As-Sun'ani, Said Bakri Syatta, Asy-Syarqawi, Al-Hafidh Murtadho Az-Zabidi, An-Nabhani, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan lainnya telah secara kompak salah berjamaah dalam meyakini dan menyatakan ketersambungan nasab Ba'lawi sebagai zuriyah Rasulullah SAW, dan hanya Imaduddin yang benar. Buku ini insya Allah akan membahas tuntas keabsahan nasab Ba'lawi menurut ilmu nasab, fikih, dan sejarah, serta membongkar titik-titik penyimpangan Imaduddin dalam pembatalan nasab Ba'lawi dan dampak negatif yang ditimbulkan di tengah umat akibat penyimpangan tersebut. Buku ini ditunjukkan kepada mereka yang mencari jawaban dan kebenaran, bukan yang menutup hati dengan kebencian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.